Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh dan seluruh kesepuhan khususnya Ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi, alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai Al-Qismus Tsani bagian yang kedua. Lah, kemarin itu sudah selesai semua Pak. Berselang perjalanan waktu itu bagian pertama tentang ibadah-ibadah itu sudah selesai. Dan sekarang bagian yang kedua, al-qaul fi ijtinabil ma'asi, yaitu kita menghindari ma'asi. Ma'asi itu kesalahan-kesalahan, kemaksiatan, dosa-dosa. Kita lihat nih. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumini fid dharain. I'lam ananidin satroini. Ketahuilah bahwasanya agama itu mempunyai dua sisi. Sisi pertama tarkul manahi, yaitu meninggalkan larangan, ya. Wal akharu, yang lain adalah fi'lu taat, melaksanakan ketaatan, ya, sebagaimana wasiat setiap khotib di hari Jumat. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita. Khotib takwa dalam arti yang sebenarnya, imtisalul awamir wajnabun nahi, kan gitu Pak, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kata khotib setiap hari Jumat, dan itu merupakan rukun khutbah. Kalau nggak baca itu lah gak sah Jumatannya, begitu ceritanya begitu. Lah, wa fi'lul manahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Menjauhi larangan itu asyad, berat ditimbang melaksanakan perintah. Masalahnya di situ. Loh, kenapa? Alasannya fa inna ta'at yaqdir alaiha kullu ahadin. Karena melaksanakan perintah semua orang bisa. Jadi melaksanakan perintah itu semua orang bisa, tapi menjauhi larangan itu berat. Enggak semua orang bisa. Siji loro. Tahu siji loro? Ya satu dua orang aja yang bisa. Kenapa? La yaqdir alaihi ila siddiqun, kecuali orang yang betul-betul komitmen sama agama. Kalau enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Dan ini biang kerok segala macam bencana itu ya dosa ini penyebabnya. La yaqdiru alaihi ila siddiqun, kecuali orang yang siddiq, yang komitmen dan konsekuen dalam agamanya itu bisa meninggalkan. Kalau enggak. Fadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muhajiru man hajara su. Sekarang kan lagi ngetren ya Pak, istilah hijrah ya Pak. Oh, saya udah hijrah. Lah hijrah itu apa? Lah hijrah itu apa? Hijrah itu hijrah etak naon? Ini masalahnya. Itulah hijrah itu bukan terus apa? Hijrah di sini dikatakan wal muhajiru man hajara su, artinya menjauhi yang kejelekan-kejelekan. Nah, tapi tak kasih tahu Pak. Wal mujahidu man jahada hawa. Yang namanya mujahid itu yang berjihad melawan hawa nafsunya. Itu berat, ini masalah berat. Cuma ya wes nih, kita umur sudah pada tua, 50 tahun ke atas, ya kan? Mungkin 55,
60. Yang wis ya wis. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, jangan pernah ditengok. Jangan pernah nengok ke belakang. Itu aja. Jadi Bapak jangan pernah nengok ke belakang. Bapak tahu nggak Pak, lari kijang itu lebih cepat dari lari macan. Tapi nyatanya macan kalau ngejar kijang kena. Padahal lari kijang lebih cepat. Apa sebabnya? Karena kijang noleh ke belakang. Maksudnya masa lalu yang penuh, yang suram, masa lalu yang kelam, masa lalu yang berantakan itu, ya sudah jangan pernah diingat lagi. Kita harus melangkah pasti, langkah pasti ke depan, gak usah noleh. Jadi gak usah bawa gerbong. Kalau Bapak masih ingat masa lalu yang penuh dengan kesuraman tadi, itu sama dengan Bapak berjalan bawa gerbong. Tahu gerbong? Ya berat. Itu ceritanya. Jadi yang wis ya wis. Tinggal kita lagi melangkah ke depannya loh. Menghabiskan sisa waktu ini dengan langkah yang baik, kan gitu aja. Wa'lam annaka innama ta'sil ila bijawarihika. Ini pembahasan mulai masuk dunia tasawuf. Ketahuilah apabila kamu itu bermaksiat, apa baik yang kita lakukan dengan anggota badan kamu, yang dengan tangan, dengan mata, dengan apa sih anggota badan ini semuanya. Wahia nikmatun minallah alaika wa amalatun ladak. Sedang anggota badan kamu itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala dan amanat yang dititipkan kepada kamu. Sementara amanat tadi kamu gunakan dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa tadi. Atau lah ini luar biasa Pak sanksinya Pak. Kenapa? Fa isti'anuka bi nikmatillah. Isti'an itu artinya kamu mempergunakan nikmat Allah Ta'ala untuk kesalahan ya. Jadi kenapa Bapak kalau baca perjalanan manusia dalam arti ibadah, Imam Ghazali rahimahullah juga pengarang kitab ini, dia punya kitab karya fenomenal namanya Minhajul Abidin. Lah itu Minhajul Abidin itu artinya jalannya orang-orang yang abid. Abid itu yang ahli ibadah ya. Lah mulai pertama perjalanan itu gerbang pertama tobat. Karena ini damai. Orang tidak akan bisa menuju Allah Ta'ala kalau gak damai dulu. Jadi jangan tinggal sengketa. Saya ulangi lagi, masa lalu gak usah ditoleh. Masa lalu biarlah berlalu. Ya. Tatap masa depan dengan penuh harapan. Itu Pak. Tutup masa lalu yang penuh kenangan pilu. Tutup Pak. Itu. Titip dan pasrahkan urusan kepada Tuhan. Kan ya begitu, tatap, titip, tutup itu. Jadi jangan bawa gerbang. Saya ulangi lagi, jangan bawa gerbang. Jangan pernah nelok ke belakang. Jangan tengok ke belakang biar langkah tak terkekang. Jadi langkah pasti. Bawa gerbong repot. Nah, pintu damai pertama tobat. Kembali kita kepada Allah Ta'ala tentang dosa-dosa kita masa lalu. Nah, supaya Pak, supaya gak rengan. Jadi orang kalau gak tobat gak bisa. Nah, cuma masalahnya satu, orang merasa dulunya pernah berbuat ini, pernah minum, pernah judi, pernah berzina, pernah segala macam, pernah garong, terus dia berhenti. Dia merasa sudah tobat. Ini keblinger Pak. Jadi merasa dirinya tobat, tapi gak ngerti syarat-syarat tobat itu. Bagaimana tobat itu kayak apa? Bukan berhenti. Jadi ada caranya khusus, bukan berhenti. Kalau berhenti, dia hanya tercegah dari dosa, tapi tidak menghapus dosa-dosa masa lalu. Karena untuk menghapus dosa-dosa masa lalu diperlukan tobat nasuha. Nah, itu perlu dipelajari itu dulu. Jadi pintu gerbang adalah tobat, pintu terakhir syukur. Kenapa syukur? Ya karena syukur itu mempergunakan apa yang Allah telah berikan kepada kita untuk ketaatan. Kalau kita menggunakan tangan ini Pak, Bapak ditawari orang butuh duit kayak apa? Ya saya akan bantu kamu, tapi dengan syarat. Matalah, contohnya matalah. Saya akan bantu kamu. Minta apa saja, berapa yang kamu minta, finansial kami cukupi. Walaupun itu US dollar, ya. Tapi dengan syarat mata kamu saya congkel satu, kasih gak? Kasih gak? Lah kagak. Sebutuh-butuhnya kita duit, tapi kalau nyongkel mata, apalagi obengnya sudah disiapkan, ya ngeri, gak mau. Saking beratnya, lah saking besarnya karunia Allah Ta'ala yang diberikan. Ya apa saja ya, tangan, ya irung,
ya apa? Ya segala macam. Itu kita kasihkan. Lah, jadi orang itu saya ulangi lagi sebetulnya ini sering sudah saya ungkapkan. Orang itu walaupun gak pernah bilang alhamdulillah atas nikmat mata, tapi menggunakan mata untuk yang positif-positif itu saja mensyukuri. Tapi walaupun alhamdulillah tiap hari, ya, tiap hari alhamdulillah, tapi menggunakan dengan yang negatif-negatif, dia tidak mensyukuri, itu aja. Jadi bukan masalah alhamdulillahnya, tapi mempergunakan. Makanya mempergunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang ada di badan kita, apa baik nih, untuk kemaksiatan, ghayatul kufron, itu kufur nikmat yang luar biasa. Ya. Dan itu pengkhianatan terhadap anggota badan kita yang Allah telah titipkan kepada kita. Itu makanya apa? Fa'adha'uka ra'ayaka, maka anggota badan kamu adalah asuhan kamu. Kamu bertanggung jawab atas itu semua. Fandur kaifatar aha, bagaimana kamu itu bisa menjaga amanat anggota-anggota badan. Fakulukum roin, setiap kamu adalah penanggung jawab dan kamu akan dimintai pertanggung jawaban. Itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena waktu semakin cepat. Kesimpulannya di sini dikatakan maka semua anggota badan kamu itu akan bersaksi besok di hari kiamat dengan bahasa yang jelas alias cetowelo-welo dan di depan orang banyak. Ya. Ala ru'usil khalaik, di depan orang banyak. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam masalah ini ngingetin kita, ya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim. Di hari akan bersaksi mulut-mulut mereka, di hari itu akan bersaksi tangan-tangan mereka, di hari itu akan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka. Nah. Jadi tangannya bersaksi, Pak. Tangan garong, tangan begal, tangan rampok, tangannya maling, umpamanya mati belum tobat, akan bersaksi. Dulu saya pergunakan untuk garong, untuk begal ini. Lah orangnya bingung, loh, kenapa kamu kok bicara? Mestinya kamu kan nolong saya, ngelindungi dirinya sendiri. Lah kagak, dia akan bicara. Iya, makanya di surat Yasin dikatakan, yauma nahtimu ala afwahihim, mulutnya kagak bicara, mulutnya gak ada, nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangannya, yang ngomong kakinya. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya ngomong bima kanu yang sibuk dengan apa yang lakukan. Jadi badan kita akan bersaksi kepada kita. Nah, mumpung masih urip, mumpung masih ada modal. Urip itu modal, Pak. Umur ini modal. Ya, wa umruka, waktu ke umruk, waktumu umur kamu modal kamu. Mari yang tua-tua ini, ya sama saya ngajak, saya juga tua, Pak, sama. Saya juga tua, sama-sama. Ya, menjaga, hati-hati tangannya. Jadi tangan kalau digunakan untuk ngelus-ngelus anak yatim, ya itu sudah berarti mensyukuri. Ngisi kotak amal mensyukuri, yang positif-positif mensyukuri. Kalau negatif-negatif, ngelus-ngelus bini tetangga, tidak mensyukuri, Pak. Loh, lah iya. Salah tangannya. Lah yang mini tetangga kok dilus-lus umpamanya. Jadi kalau kita gunakan untuk negatif-negatif tidak mensyukuri. Positif-positif. Lah kadang-kadang Pak, Allah Ta'ala ini saya ulangi lagi, kadang-kadang Allah Ta'ala itu ngingetin kita. Apa? Tangannya dikasih ceklek. Bapak jatuh tangannya kasih ceklek nih. Ceklek. Setelah itu tangannya digip. Tuh enggak? Digendong, mestinya kan gendong bayi, kenapa kok gendong tangan sendiri? Kan begitu ya. Sebulan 2 bulan nanti temennya tanya gimana kondisi tangan kamu, bapak kan begini latihan geraknya. Alhamdulillah lumayan loh itu, Pak. Alhamdulillahnya keluar. Kalau nggak ceklek lega gak keluar, memang harus diceklek dulu, Pak. Itu lah iya. Itu. Ini sudah sering saya katakan. Itulah Allah Ta'ala mengingatkan kita. Makanya jangan pernah menyangka jelek su'don sama Allah Ta'ala apapun yang terjadi. Mata saya kata, mata tadi ditawari uang $1 dolar, gak kita kasih, Pak. Cuma kadang-kadang kita kurang bersyukur. Perlu suatu saat kecolok linggis. Ya, mata kita kecolok linggis, Pak. Ya, karena kecolok linggis
kasih apa? Kasih perban. Nah, sebulan 2 bulan perbannya dicopot, kan latihan mulai kedap-kedip kayak lampu diskotik. Ya. Nah, yang biasa diskotik kan mesti paham. Kalau lampunya kedap-kedip. Kalau lampunya cuma terang biasa kuning-kuning kecil-kecil itu kafe-kafe Pak. Sekarang banyak pinggir jalan ya. Modalnya cuma lampu kuning-kuning, ya itu kafe. Nah, setelah dicopot perbannya kedap-kedip, temennya tanya, "Bagaimana kondisi mata kamu?" Alhamdulillah. Memang harus dicolok dulu Pak. Kalau kayak gitu alhamdulillah enggak keluar. Makanya saking pentingnya alhamdulillah, saking pentingnya syukur. Seandainya orang dikasih dunia semua seisinya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, niscaya alhamdulillahnya lebih baik daripada dunia seisinya itu. Syukurnya ini Pak. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin, gerbang pertama adalah damai dengan Allah Ta'ala, damai dengan Tuhan, dengan tobat, nasuha, dan terakhir syukur. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Allah Ta'ala gak bilang kasir, enggak. Gak bilang wa kasirun, ayatnya gak bunyi kasirun dan banyak, tapi sedikit hambaku yang bersyukur. Kenapa? Orang gak ngerti pikir syukur cuma bilang alhamdulillah, padahal syukur itu yaitu kita mengelola anggota badan kita sesuai apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rotinya dan gorengannya sudah keluar. Nah, kita berarti sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.